Halo sobat aquascaper dan aquarium mania dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara pengaturan hardscape di dalam tank atau akuarium kita. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu pasir. Saya di sini menggunakan pasir laut yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan sebelumnya. Penanganannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kita masukkan pasir lautnya secara merata ataupun tergantung cara kalian ingin mengkonsep seperti apa. Masukkan kayu dan batu sesuai dengan konsep yang kalian inginkan juga hardscape-nya. Batu yang kita pilih saya ambil dari batu sekitar rumah aja ya, atau sekitar lingkungan kita. Kayunya pun seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan batu dan kayunya sebagai hardscape, kemudian yang harus kita lakukan adalah masukkan tanaman ke dalam tank kita. Tanaman yang saya gunakan ini adalah tanaman darat yang sebelumnya sudah saya berikan penanganan penyesuaian untuk di dalam air nantinya, yaitu kita rendam dulu tanamannya selama seminggu. Apabila tanamannya bisa bertahan hidup berarti bisa kita gunakan dalam tank, apabila tidak berarti jangan digunakan. Pilihlah tanaman yang ada di sekitar rumah atau sekitar tempat tinggal kalian atau di sekitar kalian biasa beraktivitas. Kemudian kita masukkan airnya secara perlahan menggunakan wadah agar tidak langsung tumpah ke dalam akuarium. Kalau langsung tumpah bisa terhembur pasir yang sudah kita tata tadi. Saya di sini menggunakan air yang sudah saya diamkan 2 malam. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan langsung dari keran itu berbahaya karena mengandung zat klorin. Jadi kita diamkan dulu selama semalaman, baru kita ambil airnya dan masukkan dalam tank. Kemudian kita pasang mesin pompa untuk filter beserta pipanya. Di sini saya menggunakan top filter, berarti saya taruh di atas akuarium. Nah, settingan pipa ini kita desain berdasarkan posisi dari top filter dan mesin pompanya. Jadi saya tidak menggunakan selang biru yang kita beli dari toko karena itu kurang kuat untuk menunjang aliran air dari mesin pompa ke dalam filter. Nah, isi dari filter ini adalah jet mat, kemudian kerang jahe dan biobal untuk media bakterinya nanti. Kemudian ada filter yang paling di atas adalah busa berwarna putih. Ini gunanya berwarna putih agar kita dapat melihat kotoran yang sudah ada di dalam filter. Jadi kita akan mengganti tiap seminggu sekali busa ini. Nah, kita coba dulu ya, apakah mesin pompa ini bekerja atau tidak. Dan kita pastikan pompanya melengket dengan baik ke dalam tank. Dan pastikan tidak ada kebocoran pada selang kita atau pipa. Oh, dan ternyata mesinnya bekerja dengan baik ya, air sudah mengalir. Dan kali ini saya juga mencoba memasang mist maker. Mist maker ini gunanya untuk menghasilkan kabut asap di dalam tank kita. Saya sih cuma mencobanya untuk iseng aja ya, karena mist maker ini sebenarnya kita gunakan pada teknik paludarium, yaitu menggunakan sistem air terjun. Biar lebih menarik, yaitu ada air yang mengalir dan ada kabut asap seperti embun. Tapi iseng saja saya gunakan dalam tank ini untuk coba-coba saja. Selanjutnya saya pasang lampunya. Lampu yang saya gunakan adalah lampu LED dengan ukuran kurang lebih 25 cm yang low watt, cuma 6 watt ya. Dan ternyata hasilnya bagus, berfungsi dengan baik. Dan inilah tampilan tank setelah semuanya terpasang. Nah, bersih kan? Bening. Tapi ini belum memiliki ikan. Tapi kita diamkan dulu akuarium ini selama seminggu atau 2 minggu agar proses kimia di dalam tank itu berlangsung, proses kimia dan proses biologi ya, yaitu tumbuhnya bakteri dalam tank. Nah, ini adalah tampilan mist maker jika saya matikan lampu dalam ruangan. Wah, tampaknya seperti di rawa-rawa horor gitu ya. Haha. Tapi penggunaan mist maker ini jangan sering digunakan ya, karena bisa mempertinggi uap air. Baik, saya sudah memiliki ikan dan airnya sudah saya simpan selama seminggu. Namun ikan ini saya biarkan dulu diam selama kurang lebih 30 menit di dalam tank beserta wadahnya. Kenapa? Saya ingin ikan ini menyesuaikan dulu dengan suhu di dalam tank, karena tentu saja beda dari wadah yang kita bawa dan tank yang ada. Kemudian cara mengeluarkan ikannya adalah tidak langsung ditumpah agar ikan tidak menjadi stres. Biarkan secara perlahan-lahan ikannya yang berenang sendiri dari wadah kalian menuju ke dalam tank ini. Jadi biarkan ikannya berenang-berenang secara perlahan. Dia ingin menyesuaikan dulu dengan lingkungan yang baru. Jangan ditumpah ya, karena ikan kalian bisa stres loh. Nah, akhirnya ikannya sudah keluar dan
mereka berenang dengan tenang. Artinya mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ini. Kebetulan saya menggunakan ikan gupi. Ikan gupi itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik. Tapi karena kita ingin melihat sesuatu yang lebih baik, maka kita harus hati-hati dulu, jangan sampai ikan gupinya stres. Nah, inilah ikannya sudah berenang dan sepertinya dia sudah menyesuaikan dengan tank ini. Oke, ikan gupinya sudah berenang. Ya, mereka sudah berenang dengan cantik. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi selain itu adalah penggunaan probiotik. Di sini saya menggunakan merek Oxygenic, tapi kalian bisa menggunakan merek apapun. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan bakteri dengan cepat, agar bakteri tersebut dapat mengurai sisa makanan, kadar amoniak di dalam tank kita. Jadi dalam tank ini kan kompleks nih, ada kotoran ikan, kemudian ada sisa dari tumbuhan yang mati dalam tank. Nah, probiotik inilah yang akan menghasilkan bakteri dan akan mengurai dari seluruh sampah itu.